Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan menganalisis kesalahan pemakaian PUEBI, makalah lingkungan fisik dan sosial kantor serta perabot kantor. Disusun oleh Erica Putri Soleha 21531048 dari Institut Agama Islam Negeri Curug. Dosen pengampu Meilani Harfikasari, MPD. Rumusan masalah: 1. Pengertian PUEBI. 2. Perbedaan PUEBI dan EID. 3. Pengertian lingkungan kerja fisik. Tujuan: menganalisis kesalahan pemakaian PUEBI di makalah lingkungan fisik dan sosial kantor serta perabot kantor. Pembahasan. A. Pengertian PUEBI. Menurut KBBI, ejaan ialah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dari kata atau kalimat dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta aturan dalam tanda baca. Menurut Arianti 2019, PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah penggambaran bunyi bahasa atau kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis yang harus memperhatikan pemakaian huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata. B. Perbedaan PUEBI dan EID. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI terdiri dari pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf ada 4, yaitu huruf kapital, huruf miring, penulisan kata, penggunaan tanda baca. EID atau ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring serta penulisan unsur serapan. Contoh, mahasiswa dan mahasiswi Fakultas FISIP mengikuti cara haul di auditorium UNS. Contoh penulisan PUEBI sebagai berikut. A. Penulisan huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, dia membaca buku. B. Penulisan huruf miring. Huruf miring biasanya dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, berita itu muncul dalam surat kabar Suara Merdeka. C. Penulisan kata. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, ibu percaya bahwa engkau tahu. D. Penggunaan tanda baca. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat. Misalnya, ayahku tinggal di Solo. C. Pengertian lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja fisik menurut Komarudin 2002 adalah keseluruhan atau setiap aspek dari segala fisik dan sosial kultural yang mengelilingi atau mempengaruhi individu. Lingkungan kerja fisik adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Misalnya penerangan, suhu udara, ruang gerak, keamanan, kebersihan, musik, dan lain-lain. Hasil penelitian dari saya mengenai kesalahan pemakaian PUEBI pada makalah lingkungan fisik dan sosial kantor serta perabot kantor. Berdasarkan penelitian saya bahwa di makalah ini terdapat kesalahan pemakaian PUEBI, di antaranya sebagai berikut. 1. Kesalahan penggunaan double huruf. Berdasarkan penelitian saya, bahwa di makalah ini terdapat kesalahan penggunaan double huruf, yang penulisannya T-nya double, dan penulisan yang benar ialah terdapat satu huruf saja, yaitu tempat. 2. Kesalahan penggunaan tanda baca. Berdasarkan penelitian saya,
bahwa di makalah ini terdapat kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat perkantoran adalah 90 di mana 50 desibel sering dipilih. Nah, di sini 90 terdapat titik yang sebenarnya berupa tanda baca koma, bukan titik. 3. Kesalahan penggunaan huruf atau kurang huruf. Berdasarkan penelitian saya, bahwa di makalah ini terdapat kesalahan penggunaan huruf atau kurang huruf yang penulisannya keteganga, dan penulisan yang sebenarnya ialah ketegangan, bukan keteganga. Kesimpulan, ejaan bahasa Indonesia atau EBI adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Saran, sudah selayaknya kita sebagai bagian dari bahasa Indonesia dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar khususnya dalam bahasa tulis. Dengan adanya penjabaran tentang pemakaian PUEBI dan EID, diharapkan para pembaca dapat memahami dan menerapkan penggunaan EID dalam pembuatan suatu karya tulis. Dan semoga penjabaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.